Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Lab Pendaftaran Tanah atau sekarang disesuaikan nama menjadi Lab Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah akan menyampaikan modul digitalisasi berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah. Yang pertama adalah kegiatan tutorial pendaftaran tanah pertama kali, ya, yang memang mohon maaf belum digitalisasi karena memang KKP-nya itu adalah ruang lingkup kewenangan di kantor pertanahan. Jadi kita tidak bisa mengakses, tapi kita hanya belajar dari situ dengan data-data yang fiktif. Yang kedua, nanti juga ada video tutorial tentang desa lengkap, dan juga ada yang pemenuhan dari keempat, yaitu dari tanah-tanah yang sudah bersertifikat untuk dimasukkan dalam peta digital KKP. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi ada tutorial pendaftaran tanah ini dibagi tiga untuk etapa tahapan ini. Yang pertama, tutorial pendaftaran tanah sporadik, ya, dari tanah-tanah bekas hak milik adat. Nanti yang kedua adalah tutorial permohonan hak atas tanah. Nanti kita ambil salah contoh hak untuk tahapan ini adalah dari hak guna bangunan. Kemudian yang ketiga menyambung dari yang kedua, setelah tahapan dari permohonan HGB, kemudian akan ditingkatkan dalam pendaftaran surat keputusan HGB tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kami akan memulai yang pertama, tutorial pendaftaran tanah sporadik di tanah bekas milik adat, sesuai dengan alur KKP. Kantor pertanahan di sini adalah kantor pertanahan Z, ya. Kegiatannya ini ada yang pertama, informasi berkas, ya, dengan memasukkan nomor dan tahun berkas. Misalnya saya orang pemohon, misalnya berkas saya adalah 796 tahun 2020, maka diklik cari, maka berkas saya akan keluar, nomor berkas 796/2020 kantor pertanahan Z, gitu. Penyelesaiannya adalah diketahui ada durasi waktunya telah selesai selama 179 hari. Kemudian tanggal pendaftaran yang pertama pernah saya lakukan adalah pada Friday, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2020, jam 12.25. Ya. Kemudian ruang lingkup kegiatannya, informasinya adalah pendaftaran tanah pertama kali melalui proses pengakuan pendataan hak, ya, dari tanah bekas milik adat. Ya. Sebagaimana kita ketahui, tanah bekas milik ini ada dalam ketentuan konversi, yaitu pasal 2 Romawi, yaitu dari tanah milik adat yang namanya tanah C, tanah letter D, tanah Pilihan Sultan, misalnya Sumatera Utara, tanah Girik adat, ataupun nama apapun yang sejenis itu, ya. Ya, maka yang sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Pokok Area itu yang sejenis dengan hak milik, maka dikonversi menjadi hak milik, ya. Kata konversi tapi dirubah, disesuaikan dengan sistem hak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 atau UPA. Kemudian statusnya setelah selesai itu dengan tugas terakhir si fulan, posisi terakhir sudah di loket pelayanan pertanahan. Jadi proses penyerahannya tinggal diambil oleh pemohon. Jadi KKP itu singkatan dari, ya, komputerisasi kegiatan pertanahan. Ya, ini singkatan yang terakhir. Dulu era saya dulu namanya adalah komputer kantor pertanahan. Tapi sekarang diperluas karena kegiatan ini ada dibuat kontrol dari
Kementerian ATR BPN. Kemudian nama pemohon saya, Mr. XXXX, yang saya berikan kuasa dengan pada Tuan YYYY. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya pengukuran pemetaan bidang tanah, ya ini unit 0, jumlah 0, dalam arti karena ini sudah terpetakan terlebih dahulu ya, sudah biaya pengukuran sudah diinformasikan di tutorial pengukuran dan pemetaan. Jadi di sini di zero ya, informasikan. Kemudian dari biaya nomor 2 adalah pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, ya, konversi pengakuan hak, ini juga teorinya, ya. Buat teori konversi itu kalau kita ngacu pada PP 24997 atau dengan junto Permen Agraria KBPN nomor 3/1997 tentang pelaksanaan PP 24. Kalau konversi itu dia peralihan itu dari mulai tahun 61 yaitu sampai 24 itu dia lengkap alurnya, lettersnya lengkap dengan juga alas haknya lengkap ya. Jadi kalau dengan akte dia harus akte jual beli terus. Ya. Tapi kalau dia tidak lengkap, akte putus, segel putus ya, itu dengan pengakuan. Ya. Dan biasanya pada umumnya sekarang ini adalah status pengakuan hak karena sudah berjalan dari tahun 61 sampai dengan ini sudah hampir 60 tahun dan jadi sangat jarang sekali ada konversi. Ya. Bisa jadi ada ya. Jadi pengakuan ini, yang ini banyak juga ada di pendaftaran tanah PTSL, tanah sistematis lengkap ya, pengakuan hak dengan alas hak pun tidak ada alas hak, sembarang dengan dapat diganti dengan pernyataan sepanjang memang si pemohon adalah benar-benar terkait dengan hubungan hukum yang sangat kuat dan kepemilikan tanahnya. Di sini biaya yang dikenakan adalah 50.000 ya. Kemudian pelayanan pemeriksaan tanah panitia A untuk satu bidang jumlahnya 361.320 ya. Ini semua berdasarkan PP nomor 128 tahun 2015 ya tentang PNBP di Kementerian ATR BPN. Jadi dan ini sudah dimasukkan dalam komputer hitungannya ya. Kemudian biaya kutipan surat ukur ya unitnya 0 jumlahnya 0 ya. Mengapa? Tadi sudah saya sampaikan karena dia sudah dilakukan tahapan etape sebelumnya biaya pengukuran pemetaan, keluar peta bidang, kemudian baru didaftar, sudah ada biaya sendiri baru didaftar pada panitia A. Jadi total yang biaya tadi adalah sejumlah 411.320 ya. Kemudian sebagai kodenya billingnya ya, karena sekarang adalah sejak 2015 itu juga bendaranya ada di pusat ya, limanya, maka harus menggunakan kode billing tertera itu ya, 820 dan seterusnya dengan digit 4 belakang 3608 dengan biaya tadi 411.320 dengan tanggal kadaluarsa tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 jam 9:20:61 ya. MT PK informasi ya. Tanggal bayarnya ditentukan ya. Jadi kalau daftarnya itu pada diberi waktu biasanya 2 hari atau 3 hari ya. Nah, ini dibayar, dia masuk berkasnya tanggal 29 Mei, limit langsung dibayar ya, tanggal pendaftaran dibayar. Kalau ya dia masuknya tanggal 12.25, dia bayar jam 13.06 ya. Sedangkan kadaluarsanya adalah di sini adalah 2 hari Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei 31 ya. 230 311 3 hari ya. Nah, jadi di sini kalau dia lebih dari 3 hari, maka ini akan hangus daftar lagi ya. Kemudian etapa kedua, oke. Ya. Dari KKP ini juga begitu transparansi ya. Ada riwayat perjalanan berkas gitu ya.
Ini sangat rigid juga penjelasannya ya. Karena memang kita sudah era digital ya, jadi terkontrol ya. Maka pada tanggal 23 bulan 06 tahun 2020 tim panitia yaitu turun ke lapangan ya. Ini ada panitia A, ada tim penelitian tanah ya. Kalau panitia A itu penelitian tanah, kalau penelitian tanah itu khusus untuk tanah-tanah aset BUMN, BUMD ya, BMN dan BMD. Kemudian ini perjalanan berkasnya ini kemudian oleh Ketua Panitia pada tanggal yang sama pada 23 bulan 6 tahun 2020, Ketua Panitia ya, adalah di sini ada disebut Adnan Suparjo ya, melakukan kegiatan ya. Kemudian tanggal ditandatanganin lah surat itu ya. Panitia itu kemudian tanggal 10 bulan 9 2020, 3 bulan kemudian hampir ya, 2 bulan 20 hari tim panitia ini kembali ke tim panitia ya. Di dalam ini perjalanannya ya, berkas turun panitia ke lapangan, kemudian tanggal 10 September 2020 ditandatangani panitia itu semua oleh tim dan disahkan oleh Ketua Panitia. Kemudian berarti produk panitia ini sudah jadi di sini ya, diinformasikan. Kemudian tahapan tanggal 10 bulan 9 2020 berkas itu dialihkan kepada pelaksana subsidi pendaftaran hak ya. Sini ada namanya ya, Tutir Jatun. Kemudian tanggal 16 bulan 11 2020 berkas dari pelaksana dinaikkan kepada kepala subsidi pendaftaran hak ya tanah. Kemudian pada tanggal yang sama berkas itu karena dinaikkan juga kepada kepala seksi hubungan hukum pertanahan ya, yang juga terangkap sebagai ketua panitia A. Kemudian pada tanggal 16 juga bulan November ini ya, November ya 2020 ditandatanganilah oleh kepala kantor pertanahan ya tadi surat di sini surat pemutusannya tapi dalam DI 201 itu disalah penetapan penata batas dan penelitian tanah ya, riwayat tanah. Kemudian pada tanggal 16 yang sama 16 November 2020 dilakukanlah diumumkan kan selama karena ini sporadik dalam teorinya PP 24 adalah 60 hari ya oleh petugas kontrol pengumuman. Kemudian tanggal 16 sana diturunkan ya pada pelaksana subsidi pengukuran dan pemetaan kadastral. Untuk dimintakan berkaitan dengan surat ukurnya yang mengutip dari peta bidang tanah PBT. Kemudian tanggal 17 bulan 11 2020 pelaksana subsidi pengukuran pemetaan kadastral dinaikkan gitu. Kemudian dinaikkan pada tanggal yang sama tanggal 17 November 2020 oleh kepada kepala subsidi pengukuran pemetaan kadastral. Kemudian dinaikkan juga disahkan dan ditandatangani oleh kepala seksi infrastruktur pertanahan. Setelah disahkan oleh kepala seksi infrastruktur, lanjutan dikembalikan kepada pelaksana pada tanggal 19 November 2020 ya untuk melakukan pembukaan penomoran dan administratif ya kaitan dengan 307 dan sebagian dari SU. Kemudian tanggal 20 November 2020 dari inilah dipindahkan dari produk terbitnya surat ukur itu kepada subseksi pendaftaran hak ya melalui pelaksananya. Kemudian setelah digabungkan buku tanahnya tadi dipersiapkan di hubungan hukum,
maka digabunglah dengan buku tanah dengan surat ukur, dengan sertifikat ya. Pendidikannya pada tanggal 24 November 2020 kepada Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah. Kemudian pada tanggal sama juga dinaikkan Kepala Seksi Hubungan Pertanahan. Pada tanggal sama juga pada tanggal 24 November 2020 untuk disahkan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Ya. Kemudian tanggal 24 November 2020 dari Kepala Kantor diturunkan lagi kepada pelaksana subsidi pendaftaran hak ya untuk di pembukuan ya 208, 307 dan sebagainya. Adapun di samping alur bagian alur ya, kalau kita kaji dalam peraturan KPP nomor 1 tahun 2010 tentang SP3 ya. SP3 ini bukan stopnya penghentian penyidikan ya, tapi adalah standar prosedur persyaratan pertanahan ya. Kita juga di KKP ini memberikan suatu pelajaran di mana alurnya daftar isian ya. Sebagaimana kita ketahui dalam mata kuliah pendaftaran tanah praktek, kalau mata kuliah kepala 1 itu, daftar 1 ada bersifat teknis ya, di data fisik. Misalnya 107 itu kan gambar ukur dan seterusnya. Kalau di kepala DI daftar isian 2 itu bersifat administratif ya. 201 ya itu yang biasa untuk itu adalah risalah penetapan batas dan risalah penetapan batas riwayat tanah, 204 buku tanah, 205 misalnya sertifikat dan sebagainya ya. Dan ada 208 ya pembukuan terakhir kalau mau distribusi sertifikat. Kalau kepala 3 itu adalah daftar isian keuangan ya, dari 305. Kita lihat rinciannya. Tanggal 29 bulan 05 2020 daftar isian 035. 05 itu adalah buku panjar ya. Dengan nomor 2645 2020 di kantor set. Jadi orang itu daftar mohon dikasih di buku panjar ada, tapi sekarang sudah bentuk isian. Kalau dulu bukunya panjar besar ya, manual. Sekarang sudah di komputer, nanti tinggal di print out. Tanggal yang sama 29 bulan 05 2020 daftar kisi 0271. Nah, inilah mulai layanan permohonan pekerjaan masuk ya, 301. Ya. Permohonan layanan kegiatan dengan nomor 1902-2020. Pada tanggal yang sama, tanggal 2905, masuk 303, ini daftar isian ya. Juga sajikan pengukuran ini ya. Nomor 11-173-2020. Kemudian masuklah di tanggal yang sama 2905 daftar isian 306. Ini kwitansi ya, kalau dulu ada kwitansi, sekarang tapi dengan di prena gitu ya. Dengan SPS. Ya. Kemudian lompat dia ke 17 November ini. Nah, ini udah lompat ini kan. Beda dari bulan 05 sampai bulan 6 bulan itu sudah ada 307. Mau berkas itu sudah selesai, dia harus masuk pada penghasilan. Sertifikat itu selesai, maka di store penghasilan ke negara. Bahwa sertifikat itu sudah hampir selesai kalau 307 ya. 307-nya di sini bisa 2 itu. 30 yang 17 November itu, kalau lihat kita di atas adalah 307 daripada surat ukur. Kemudian dan tanggal 24 bulan 11 2002 adalah 307 daripada sertifikat buku tanah sertifikat. Jadi dia sudah store ke negara, sudah mau siap terbit sertifikat. Kemudian pada 24 September 2020 karena sudah store negara dilakukan pembukuan akhir daripada pensertifikatan. Ya sudah ditandatangani oleh kepala kantor, sudah siap dikirim pada tanggal yang sama 24 bulan 11 2020 pada DI 301A ya. Kalau daftar dia 301, kalau selesai 30A nanti yang diserahkan kepada bagian penyerahan sertifikat. Kemudian juga ada bulan 10 ini mundur sedikit ada DI 201B ya. Bulan 10 November ini 20B ini adalah berkaitan dengan apa ini ya. 201B ini dengan
daftar isian di istilah penetapan batas riwayat tanah di sporadik ya. Dan inilah ya tanggal 16 November 2020 ya, inilah sertifikat jadi. Ya, ini kemudian surat ukurnya tadi ya, telah terbit nomor surat ukur setelah bayar 307 ya, dengan surat ukur 3048 Desa Dembangan, Kecamatan Taman dengan luas 283 meter persegi dengan nomor peta bidang ya tahu lebih awal tentunya dengan nomor 49/2020 tanggal 23/03 tahun 2000 ya. Karena surat ukur harus dari kutipan dari peta bidang yang harusnya sih kalau menurut Perkaban nomor 2 tahun 2013 tanggalnya peta bidang super peta bidang sama ya, tapi ini juga ini kelihatannya tidak sama ya. Kita bisa lihat nah, di sini peta bidang ya, kemudian terbitlah alasak ya, dari nomor alasaknya letter C ya, nomor 46 tanggal 25 awal tadi ya. PBB-nya keterangan dari kaitan alasak nomor NOP-nya ya, nomor objek pajak sekian tahun 2012 sekian, nilai 1,2. Dengan ini produknya adalah HM nomor 4194 Desa Dembangan dengan seri A. Ini ada seri sertifikat tanggal 24 November 2000 atas nama Mr. Y dengan PWT nomor 49 2020 tanggal 2022 atas nama Mr. X. PBT-nya ya. Demikian sementara ini tahapan dari yang pertama. Demikian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.